Halo pendengar setiap podcast dimanapun kalian berada, balik lagi bareng saya Ramadan MK, podcaster Tanya Sejarah. Gimana puasa kalian? Masih pada aman kan? Semoga tuntas sampai hari kemenangan ya friend. Kali ini podcast Tanya Sejarah akan ngebahas tentang sejarah podcast. Ide awal kenapa saya interest untuk tema ini, jujur beberapa waktu lalu ada teman pemilik podcast Puisi Cinta, namanya Selendang Sulaiman. Ia request ke saya agar ngebahas soal sejarah podcast. Well, akhirnya tanpa pikir panjang dong, saya jadi ini barang untuk konten podcast. By the way, soal sejarah podcast itu sendiri sejak kapan sih sebenarnya sudah ada? Nah, kalau ngomongin sejarah podcast, sebenarnya cikal bakalnya sih sudah ada sejak Oktober 2001. Sejak pertama kali iPod diluncurkan. Tapi mulai resmi ditemukan dengan istilah podcast itu sendiri ya tahun 2004. Seperti apa sih ceritanya? Nanti saya akan bahas tuntas, sabar ya. Kata orang bijak itu, orang sabar itu disayang Tuhan. Jadi gini, cikal bakal podcast itu sebenarnya terinspirasi dari pola siaran radio sih. Ya sebagaimana lazimnya pola sejarah dalam dunia teknologi lah ya. Dinamika dalam sejarah podcast sebenarnya juga sama, nggak jauh-jauh amat dengan pola perkembangan dunia teknologi dan informasi. Nah, kesamaan itu terdapat pada pola inovasi, dan podcast sendiri dalam sejarahnya sebenarnya juga begitu. Di mana cikal bakal podcast sendiri sebenarnya merupakan hasil pengembangan dari varian fitur produk Apple, yakni iPod, milik Steve Jobs kala itu. Ya kalian tentu sudah pada tahu lah ya, sebuah produk yang awal kemunculannya dibanderol dengan harga jutaan rupiah. Bayangin, dimana hingga tahun 2019 terakhir ini saya dapat infonya, total penjualannya itu tembus mencapai 220 juta. Wah, glase pokoknya. Nah, balik lagi soal sejarah podcast ya. Yaitu tadi kata kuncinya, lahirnya layanan streaming digital ini adalah murni berangkat dari inovasi. Jadi gini, berdasarkan artikel yang berhasil dihimpun oleh tim Tanya Sejarah, podcast itu berasal dari gabungan dua kata, yakni iPod, sebuah merek perangkat lunak milik Apple, dan kata broadcast, sebuah istilah yang lazim kita dengar dalam dunia penyiaran lah ya. Nah, jadilah nama itu diambil menjadi podcast, gabungan dua istilah iPod dan broadcast yang dapat kita artikan sebagai siaran yang menggunakan iPod. Jadi gitu awal sejarah podcast itu. Istilah ini juga ditegaskan oleh seorang jurnalis bernama Ben Hamsley dalam sebuah pernyataannya yang dimuat di Guardian tahun 2004 silam. Jadi saya juga mengacu kepada statementnya si Ben Hamsley ini sendiri soal asal-usul kata podcast itu, yaitu berasal dari kata iPod dan broadcast, yaitu dari istilah dunia penyiaran lah begitu. Nah, terus siapa dong penemu pertama layanan streaming audio ini? Nah, gini, dari sumber artikel berjudul Podcast Historical Timeline yang dimuat di laman resmi International Podcast Day mengatakan bahwa penemu atau pencetus podcast adalah Adam Curry dan Dave Wiener. Inovasi streaming audio ini dikembangkan pada tahun 2004 silam. Saat itu Adam Curry berstatus sebagai mantan produser video di MTV waktu itu ya. Nah, sementara partnernya ini yakni si Dave Wiener sendiri adalah seorang pengembang perangkat lunak. Nah, keduanya melakukan kolaborasi dan menghasilkan podcast. Sejarah singkat ini ya, mulanya si Curry ini membuat sebuah program yang disebut iPodder, yang kala itu tujuannya agar seseorang bisa secara otomatis mengunduh siaran radio internet ke iPod miliknya. Nah, lewat tangan Dave Wiener inilah kemudian ide tersebut melahirkan platform baru bernama podcast. Karena cikal bakalnya dari produk Apple, maka podcast tersebut pertama kali hanya bisa diakses di Apple. Dalam perjalanannya, Apple kemudian secara resmi ya membuat saluran khusus yang diberi nama Apple Podcast. Ya, tentunya hingga sampai sekarang masih ada sih. Baru tahun 2015, sejumlah platform digital lain seperti Spotify ikut menyediakan program yang teradaptasi dari siaran radio tersebut. Nah, Spotify ini juga mulai gabung setelah
di Amerika dan di Inggris mulai rame tahun 2015 itu rame banget soal podcast. Baru kemudian muncul sejumlah platform digital lainnya yang menyajikan streaming audio yang dinamakan adalah podcast itu sendiri. Lantas siapa orang pertama yang menjadi podcaster, sebutan untuk orang yang aktif menggeluti dunia podcast itu sendiri? Kalau soal ini sebenarnya masih simpang siur sih. Saya pribadi masih belum mendapatkan informasi yang pasti ya. Jadi dari sejumlah literatur yang saya baca, tidak ada yang tidak tahu persisnya siapa podcaster pertama. Tapi yang jelas mungkin si Curie ya, selaku yang mengembangkan siaran radio internet itu yang dimasukkan ke iPod itu. Tapi yang jelas salah satu orang pertama yang sukses mengelola podcast adalah Alex Blumberg. Nah, Blumberg ini adalah seorang produser acara radio bertajuk This American Life waktu itu, di mana ia mendapat pujian karena menghasilkan karya investigasi yang luar biasa. Salah satu laporan investigasi dia yang paling fenomenal yaitu The Giant Pool of Money. Ia memulai mengawali dunia podcast itu tahun 2005 si Bloomberg ini, tepat setahun setelah saluran streaming audio versi Apple ini diluncurkan, yaitu tahun 2004 kan yang diluncurkan. Nah, dia 2005 mulai menggeluti dunia ini. Nah, saat itu ia membuat podcast yang ia beri nama podcast Startup. Bloomberg kemudian mengembangkan podcastnya ini melalui saluran internet Gimlet namanya, yaitu dia hanya siaran podcastnya itu lewat Gimlet. Nah, bagi kalian yang penasaran bagaimana awal mula Bloomberg mengembangkan podcast startupnya itu, podcast yang diberi nama Startup itu, kalian mungkin bisa streaming langsung di podcast Radio Waves. Di situ ada obrolan antara si Bloomberg, dia menceritakan awal mula dia mendirikan podcast Startup itu. Di situ ia menceritakan semua pengalamannya memulai karir di dunia podcast. Nah, itu soal sejarah podcast dalam dunia podcast ya, khususnya para pelaku podcast atau podcaster lah begitu. Nah, lantas apa bedanya podcast dengan siaran radio? Jujur, saya sering banget ditanya begitu sama bintang tamu saya kalau saya mengundang mereka menjadi guest star di podcastku. Itu selalu ditanya apa bedanya podcast dengan siaran radio. Yang jelas beda dong, jadi sangat beda sekali. Ya sekalipun keduanya mirip lah, agak memiliki kemiripan. Jadi gini ya, perlu diketahui podcast dengan radio FM atau AM konvensional itu jelas beda. Sederhananya gini, podcast itu kalau boleh diibaratkan itu serupa YouTube. Ia merupakan platform siaran suara yang bersifat on demand, atau ya by request lah, atau sesuai permintaan begitu. Jadi gini, kalau sederhananya saya mencontohkan gini, kalau seseorang ingin mendengarkan, ia tinggal mengunduh seri podcast keinginannya ini di podcast tanpa perlu menunggu waktu tertentu selayaknya radio konvensional yang melakukan siaran di saat waktu-waktu tertentu. Ya persis seperti dengan YouTube gitu. Cuma kalau YouTube kan dia audio visual. Nah, sementara podcast ini adalah streaming versi audionya saja begitu. Karena sifatnya yang on demand ini, siaran podcast bisa didengarkan berulang-ulang kapanpun dan dimanapun. Jadi everywhere, every time si pendengar ini bisa mendengarkan seri podcast sesuai dengan keinginannya begitu. Di Indonesia sendiri sebenarnya podcast itu mulai populer kisaran tahun 2019-an lah. Jadi masih baru sebenarnya sih. Dan itu pun masih sebatas orang-orang tertentu yang tahu. Baru 2020 ini mulai banyak yang tahu, sekalipun belum sepopuler YouTube ya. Tapi setidaknya udah mulai banyak lah yang masuk ke platform ini begitu. Jika dibandingkan di barat, jauh lebih lama. 2005 itu sudah ada yang memulai begitu. Perkembangan 2009 itu udah mulai banyak. Nah, mulai happening lagi, mulai ngangkat lagi itu kalau di barat itu, khususnya di Amerika dan di Inggris itu
tahun 2015 silam lah. Ya artinya itu butuh 15 tahun lebih podcast itu baru bisa meledak di Eropa ya. Dan sampai hari ini animonya tinggi banget dan orang lebih banyak suka mengakses podcast daripada mengakses YouTube begitu. Karena ya itu tadi, karena sifatnya yang dia fleksibel, kita bisa mendengarkan dan tanpa harus mengganggu aktivitas lain ketika di smartphone atau di gadget itu kita bisa tetap mendengarkan siaran podcast itu tanpa mengganggu begitu, mengganggu pekerjaan kita. Beda dengan YouTube gitu. Ya kita harus stay terus di laman YouTube sehingga kita ya agak kurang mobile gitu aja. Sementara podcast ini lebih mobile dia. Itu soal podcast. Karena terus semakin berkembang, kini seri podcast sudah mulai banyak variannya. Kalian kalau berselancar di Spotify atau kemudian di Google Podcast atau di Breaker atau di Anchor atau bahkan di Apple Podcast pun, itu kita sudah menemukan banyak varian sekali seri podcast itu sendiri. Mulai dari komedi, cerita romance, cerita horor, olahraga, politik, dan bahkan seri podcast tentang sejarah pun juga sudah ada. Salah satunya podcast tentang sejarah ini. Menurut saya itu saja sih yang bisa saya sharing atau bisa saya share ke teman-teman pendengar podcast. Semoga bisa menambah wawasan baru mengenai kesejarahan di era 4.0 ini. Nah itu saja podcast Tanya Sejarah kali ini. Sampai jumpa di seri Tanya Sejarah minggu depan. Oke, see you.